sebelah mana atau sebelah ini? Kita ini Boleh. masa tidak ada mikrofon Pak. Pertemuan itu hanya kalau nah mungkin dari kami di sini tuh ingin menyampaikan beberapa aspirasi yang telah masuk kepada kami yaitu DPM PPNS ditujukan kepada Bapak Anies Muhammad di sini terutamanya untuk dari Wakil Direktur 1 dari bidang akademik seperti itu Pak. Yeah. Nah mungkin yang pertama terkait dengan aspirasi yang telah masuk kepada kami yaitu yang berkaitan dengan perkuliahan Pak seperti itu. Dengan kondisi pasca pandemi seperti ini Pak ya kan pasti banyak hal-hal yang telah berubah ataupun adaptasi baru terhadap perkuliahan di kala tahun-tahun ke depan dan juga sekarang seperti itu ya Pak ya. Nah itu dari teman-teman mahasiswa itu ada yang sedang menjalani UJT, namun mereka juga mengeluhkan untuk kurangnya kelas praktek Pak seperti itu ataupun praktek bengkel dan sebagainya. Itu seperti apa tanggapan dari Pak Anies sendiri? Ini kelas OJT kok praktek yang dimaksud gimana? Kan OJT kan di industri anak-anak. Terus kok mengeluhkan praktek, apakah ada kewajiban praktek di sini? Oke, mungkin kurang lebihnya begini Pak, mungkin dari teman-teman mahasiswa itu mereka itu OJT namun bekal praktek sebelumnya itu kan karena mereka karena kemarin online kurang. Ada kelas tambahan terhadap praktek ataupun praktek bengkel dan sebagainya seperti itu sih Pak. Nah posisinya wis OJT terus piye? Jadi kalau tolong ya nggak apa-apa Anda mahasiswa. Nah, posisinya sudah OJT. Kalau seperti itu kita nggak bisa apa-apa. Mereka pun kalau mau izin ke sini mau nambah kompetensi nggak mungkin kan saya yakin. Ya. Makanya sebetulnya gini kalau kita pandemi ini yo diikhlas jawaban saya gitu ya diikhlas dengan kekurangan itu. Nanti kalau misalkan setelah ujian mau aku sih kurang ini ya diusulkan aja, mungkin bisa in-house training bentuknya apa begitu, kemungkinan nanti bisa diusulkan itu, tapi setelah UJT dan itu waktunya nanti juga harus betul-betul diperhatikan, apalagi kalau sekarang semester 7 nanti kan kalau ke depan kan mesti fokus tugas akhir. Nah itu seperti itu ya. Sebenarnya rencana kita itu awalnya itu sebetulnya memang satu semesternya itu OJT-nya di PPNS, konsepnya itu begitu, satu semester itu di industri. Nah di PPNS nanti dibuatkan real project work ya, simulasi mirip kayak di industri. Itu rencana awalnya begitu. Cuma karena kemarin kondisi pandemi akhirnya rencana itu pun juga belum kita bisa eksekusi. Tapi alhamdulillah kemarin itu rencana itu nggak bisa jalan kalau kita tidak punya LMS. Makanya dengan pandemi kemarin ya alhamdulillah ada berkah, akhirnya kita bisa bangun LMS. Nah memang next step-nya itu nanti kita akan buat yaitu tadi di tempat kita ini project based learning sebetulnya. Project based learning mau kita begitu kan, ini kan sudah ada beberapa yang terlibat seperti itu tapi masih terbatas sekali. Contoh yang buat kapal Pak Arto ada buat kapal kayu kan, itu kan melibatkan mahasiswa banyak kan. Nah itu contoh seperti itu. Jadi nanti itu sebenarnya sebagai magang sekalian sebetulnya. Tapi kalau kemarin ini kan dia dilibatkan semester bawah tambahan kan untuk bekerja di sana, dan itu sebagai prakteknya, praktek non meta itu langsung membuat proyek nyata. Dan nanti yang semester tinggi yang dia harusnya UJT itu nanti bagian desainnya,
bagian dia sebagai project manajernya, itu anak-anak yang magang di PPNS. Nah, rencananya sebenarnya tidak hanya satu project itu saja, kita buat nanti sebanyak-banyaknya project gitu. Lebar ya Pak. Iya, Lebar. sangat melebar. Ya semuanya, harapan kita kalau targetnya ke depan semua yang di PPNS itu pakai namanya project based learning anak-anak. Cuma ini baru inisiasi, yaitu salah satu contohnya seperti itu. Dan kemarin saya sudah arahkan, cuma masih sekali lagi terbatas. Termasuk saya sama tim sama Pak Priambodo yang di SPODC ya Pak Priambodo. Nah, Pak Priambodo itu kan ada project buat kincir aerasi tambak. Nah itu kemarin kita buat konsep project based learning, cuma yang kita libatkan anak-anak tugas akhir Mas ya. Nah ini nanti ke depannya nanti kita pengennya nanti bahkan mahasiswa semester paling awal, paling pertama pun juga kita libatkan seperti membuat kapal. Ya, karena proyeknya masih sangat terbatas, makanya kita masih merangkak. Nanti kalau seperti itu, Anda mulai awal masuk sudah mengerjakan produk nyata. Itu nanti ke depannya begitu. Makanya kalau ini anak-anak kok merasa kurang kompetensinya yang di OJT, nggak apa-apa, nanti silakan aja di list, misalkan ya nanti selesai OJT pengen nambah silakan. Nah nanti terkait dengan mungkin mesti ada sing pertanyaan biayanya ya apa, pasti ada biaya gitu loh. Makanya nanti kalau biaya nanti ya diskusi dulu aja nanti dengan kita, kalau ada yang berminat nanti prodi apa nanti ngomong aja sama prodinya biar nanti kita rapatkan ya, mudah-mudahan ada biaya. Kalau pas ada project enak, artinya nanti langsung kita libatkan dalam project itu. Kalau pas ada project. Jadi gak ribut urusan biaya ya. Jadi memang kita buat semacam ini, tapi ya ada alhamdulillah ada pandemi kemarin, ada hikmahnya kayaknya begitu. Jadi memungkinkan kan pelajaran teori itu bisa asinkron, sehingga ketika project ini harus dikejar target dan lain sebagainya itu nggak crash dengan waktunya kuliah bisa nanti kalau waktu senggang ada akses. Itu memang salah satunya begitu. Oke, apa lagi? Ya. Ada yang kurang puas? Jawabannya? Mungkin ya Pak, sudah cukup menjawab. Mungkin sudah cukup menjelaskan. Ya. Terhadap apa aspirasi yang telah diberikan gitu. Mungkin aspirasi yang selanjutnya nih Pak, kaitan dengan ini kan kemarin tuh sudah dijadwalkan tanggal masuk itu tanggal 5 seperti itu Pak. Mundur. Ya. Itu kan ada pengunduran jadwal sebagainya itu. Minggu. Apakah berpengaruh juga nih Pak terhadap acara atau rencana yang sudah dicanangkan sebelumnya itu seperti itu Pak? Ataupun juga nanti bakalan ada kebijakan atau rencana kedepannya itu bagaimana seperti itu Pak? Kemarin masalah mundurnya jadwal itu memang sistem kita lagi dibangun. Artinya kan transisi blended ya, antara gabungan antara daring sama luring. Nah itu ternyata urusan sistemnya itu ternyata tidak mudah. Memang saya minta maaf, kemarin saya sendiri ya bisa saya katakan saya sendiri kurang masuk Mbak. Kan sudah tak bawa ke sana Pak. Iya. Saya sendiri kemarin kurang teliti ya saya sendiri. Kenapa kok kurang teliti? Saya pengalaman yang kemarin kan penjadwalan beres gitu aja kan. Pertama penjadwalan beres, paling nanti nggak serumit ini gitu. Saya mikirnya begitu. Ya, makanya saya pulang haji, begitu pulang haji kan saya nggak bisa kontrol kan. Pulang haji begitu pulang haji kan penjadwalan. Saya pikir penjadwalan sudah bisa ready lah, cepet, saya yakin kemarin sudah cepet
COVID-19 gitu. Tapi ternyata kan waktu pandemi kemarin prakteknya blok. Ya, nggak tahu sistem blok kan. Di praktek seminggu gitu kan. Entek mari ngono kan gitu kan. Gantian seperti itu. Lah, ini kemarin hasil masukan rapat bahwa penjadwalannya itu reguler. Terschedule. Begitu terschedule ini set up program untuk kan pakai program. Untuk penjadwalan itu pakai program. Begitu pakai program ternyata ini crash sana, crash ini, tabrakan sana, tabrakan sini. Akhirnya kita custom ulang sampai akhirnya mundur 1 minggu. Satu minggu pun keluar jadwal sementara Ya. Yang keluar tiap hari. Tiap hari. Ya, kenapa? Karena sistemnya belum siap. Karena kita tidak bisa menseragamkan programnya. Kenapa? Karena ternyata load tiap lab berbeda. Ya sudah di luar Di luar range. Ya, di luar range. Iya. Akhirnya error kan. Ya. Di run itu ternyata nggak bisa. Ya sudah, itu yang di dalam ya saya sampaikan. Apa ono ini awam. Jadi kami sebetulnya berusaha maaf ya melayani Anda itu sampai ini teman-teman DBAK itu gak turu barang. Gak turu barang. Kamu gak ngerti seperti itu. Ngerti ini protes juga apa-apa protes soal. Silakan anak-anak. Gak apa-apa, dibicarakan aja. Iya, makanya mahasiswa lain tahu juga Pak. Gak apa-apa. Makanya saya sampaikan seperti itu. Karena transisi. Nah, alhamdulillah ini sekarang sudah mulai. Nah, begitu jadwal selesai, ternyata masih sampai malam. Kita sendiri juga diprotes kan. Diprotes ada yang nanti kalau malam gimana pulangnya. Belum lagi teknisi kita kan gitu kan. Akhirnya kita berusaha untuk memberikan berupaya semaksimal mungkin supaya kuliah itu kemarin terpaksa kita jadwal sampai jam paling malam rencana kita itu jam 8 kurang seperempat ya 19.45 itu paling malam. Nanti setelah itu sudah pulang. Makanya kemarin termasuk praktek-praktek itu kalau ambil data, nanti setelah ambil data yang memungkinkan untuk analisa dilakukan di rumah, nanti bisa dilaporkan langsung di LMS. Itu salah satu policy-nya. Jadi misalkan praktek 6 jam, 4 jamnya di lab, 2 jamnya itu di sistem di LMS. Itu salah satu solusinya kita buat seperti itu. Termasuk yang kemarin rapat terakhir kemarin, kalau seperti itu tidak bisa, karena memang labnya full, akhirnya kita buat zigzag ya. Jadi kalau dosen ini ngampu kelas A sama kelas B, nanti minggu ini kelas A, minggu depan kelas B, sehingga pagi terus ya. Kemarin kita cek kelasnya nggak bentrok anak-anak, begitu nggak bentrok ya udah kalau gitu zigzag. Nanti begitu terakhir kan otomatis mau separuh tok kan. 8 kali pertemuan kan 16 kali 17 itu mungkin baru dapat 8 Nah nanti kurangannya itu di minggu pengganti. Minggu pengganti nanti langsung sedino ya untuk memenuhi. Nggih. Oh nggih. Pokoknya yang gini-gini gak Pak GPL gak apa-apa langsung aja. Saya pun anak-anak kalau untuk urusan kerja, urusan nulis di DJ gak apa-apa. Ya itu ceritanya begitu. Nanti insya Allah akan ini hasil rapat terakhir seperti itu. Terkait penjadwalan kita pun berupaya tetap dilaksanakan ya normal bawa bengi juga bengi ya itu ya. Mudah-mudahan ya saya berharap sebetulnya kalau nanti tahun depan ini ada proyek banyak nanti kita mainnya proyek based learning
Kalau project based learning nanti kita buat anak-anak itu bekerjanya persis seperti kerja di industri. Jadi masuk jam 8 pulang jam 4. Dan itu full bekerja ya. Ada kerjaan ini menunjang praktek ini, kerjaan ini menunjang praktek ini, kerjaan ini menunjang praktek ini. Itu. Cuma itu terus terang itu nanti jadi siap-siap. Kalau itu betul-betul nanti bisa jalan, itu siap-siap. Karena nanti juga kita masih schedulingnya pakai sistem. Nah untuk pertama biasanya setup sistem begitu. Sekarang yang kita trial, termasuk trial kita blended sistemnya, itu yang ikut Wirausaha Merdeka. Yang ikut Wirausaha Merdeka itu sistemnya kita blended, terutama yang semester 5. Yang semester 5. Akhirnya sistemnya kita blended ya, antara kita ada di LMS dipisah. Di LMS itu untuk Wirausaha Merdeka ada LMS sendiri, kemudian di kuliahnya. Dan nanti bagaimana tugas-tugas kuliah itu bisa menunjang untuk Wirausaha Merdeka. Tugas kuliahnya nanti tinggal langsung switch saja dimasukkan ke Wirausaha Merdeka. Dikonversi gitu. Bukan dikonversi ya, dari tugas kuliah, tugas prakteknya itu dijadikan laporan Wirausaha Merdeka, sehingga Anda tidak bekerja 2 kali. Nah itu yang kita harusnya sebetulnya aturan main pemerintah itu sebenarnya proyek Wirausaha Merdeka harus diakui sebagai SKS ya. Maunya seperti itu, tapi kami terus terang belum berani seperti itu. Soalnya apa? Ada target kompetensi nanti Anda nggak terpenuhi. Kalau kita terus terang, kita di sini di PPNS kita berusaha menjalankan kebijakan Merdeka Belajar, kita jalankan full mendukung pemerintah tapi tidak mengorbankan kompetensi Anda. Itu komitmen kita. Sudah? Apa meneh? Ya mungkin terkait dengan yang sudah Bapak jelaskan tadi Pak, itu kan mungkin dari teman-teman mahasiswa itu memunculkan pertanyaan baru seperti itu. Kenapa kok jika memang seperti itu, kenapa kok tidak diadakan full luring saja seperti itu Pak? Kenapa harus ada kelas online dan sebagainya? Mungkin seperti itu Pak. Bagaimana Pak dari Pak Anies ini? Jadi tadi sudah saya jelaskan, sudah saya singgung. Kalau full luring semua, yang jelas kelasnya nggak nutupi. Satu itu. Yang kedua, kalau nanti kita terapkan project based learning tadi dengan berbagai macam, mesti nanti jadwalnya crash. Pasti crash. Kalau crash gak iso apa-apa kalau luring semua. Makanya kita tetap blended ya. Daring tetap kita hidupkan, luringnya kita genjot dengan project-project prakteknya ini. Dan ini ya maaf di tempat lain kita belum menemukan solusi seperti itu. Dan kita kenapa kok ada yang ngomong kok ambil mahasiswa banyak akhirnya nggak kebagian tempat. Ada yang tanya begitu. Saya bilang ini instruksi dari presiden. Jadi bukan semata-mata PPNS mau BLU ya, kan rencananya ada istilah BLU, pengelolaannya akan berubah ke BLU. Bukan semata-mata karena BLU, karena ini memang instruksinya dari presiden untuk menambah ya istilahnya angka partisipasi kasar APK untuk pendidikan tinggi khususnya vokasi. Presiden minta ditambah. Nah itu aman. Kenapa kok ditambah? Nah yang memang amanat Undang-Undang Dasar 45 kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan diberi kesempatan untuk masuk negeri. Dan kamu sendiri lihat kemarin itu tahun 2019 itu luar biasa. Yang aplikan ke PPNS sampai 17.000 bayangin. Tahun 2019 itu 17.000 aplikan, yang kita terima hanya 750. Satu banding piro itu 1:20 loh rata-rata itu. Lah kayak begitu animonya banyak, kalau kita tidak nambah kasihan.
makanya ya kita tambah. Nah, cuma ya sama, pemerintah pun suruh nambah tapi fasilitas nggak ditambah sama pemerintah, kita usulkan tapi pemerintah ya urung belum nambah. Oh, iya. Setidaknya ini sudah Berusaha minta itu ada, bahkan nggak hanya minta fasilitas itu aja, termasuk dosen. Kita minta dosen ke pemerintah, minta 20 dosen, datang mau 5. Dosen baru berapa? Ya seperti itu. Makanya dengan berbagai macam ini, ada LMS, itulah solusinya. Coba kalau nggak pakai LMS, dosen ngeluh, gundulnya dosen. susah juga ya. Susah mau ngatur ini. Dan ini kalau LMS sebetulnya, kalau jujur, kalau Anda itu sungguh-sungguh itu, di LMS lo enak kan, dosen nerangno iso mbok bolak-balik. Iya, benar. Coba aku ngajar manual, tak kata Pak ini tadi gimana? Aku duduk radio jadi gak bisa diputar balik, duduk tape Pak, kan? Ini Anda bisa ulang berapa kali, asal Anda jujur aja. Jujur aja. Dan saya merasa materi itu bisa saya zip. Aku ngajar sampai apa mesti rada enek emosi macam-macam ngono ya. Kadang-kadang ngomong ngalor ngidul dadak nyeneni barang kan. Iya. Ya itu salah satunya. Jadi akhirnya bisa efektif, efisien. Yang diomong ya materi itu, gak ngomong liane. Ya itu, cuma ya asal kamu jujur, agak jujur ya wis, kamu ya dapatnya angka aja, nggak dapat ilmu. Ilmunya. Ya, apa meneh? Ya mungkin pertanyaan terkait dengan perkuliahan sudah cukup Pak. Mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai uang kuliah tunggal ataupun UKT Pak. Nah, dari aspirasi mahasiswa ini banyak yang memberikan masukan bahwasanya sebisa mungkin dilakukan survei lebih mendalam sehingga nantinya akan benar-benar terarah kepada mahasiswa ataupun pihak yang tepat seperti itu Pak. Nah, mengenai hal ini apakah dari pihak kampus memiliki rencana kebijakan ataupun wacana seperti itu Pak, intinya terhadap saran dan juga masukan tersebut Pak? Kalau UKT sebenarnya lebih cocok bidang 2 nanti. Kalau saya mungkin ya seadanya, artinya yang saya tahu saja. Yang saya tahu itu ketika mahasiswa baru itu sebenarnya kita sudah identifikasi awal. Cuma kan karena datanya itu terbatas. Contoh tak kasih tahu, ini saya hanya dari kami ya, itu kan nyeting UKT itu kan di awal masuk, dan itu nanti yang mungkin lebih detail bidang 2 yang jawab. Cuma saya dari sisi akademik itu ketika masuk itu yang dari skema LTMPT itu tidak ada data pendukung ekonomi, pendapatan orang tua berapa, ini berapa, tidak ada sama sekali data itu. Akhirnya kita beri, itu pun kita usaha, kita lempar kuesioner. Pasca diterima itu kita lempar kuesioner. Dan kuesioner itu pun kita masih istilahnya mengidentifikasinya masih manual. Ya pakai pakai aplikasi, pakai sistem, tapi masih Excel maksud saya. Nah, sistem canggih kan pakai artificial intelligence. Nanti betul-betul mengidentifikasi sampai ID card-nya, sampai benar iso kayak biorka langsung tak jelok. Misalnya ngono. Nah, itu sing canggih pakai ngono. Jadi betul-betul nak ngene iki UKT ini sakmene ngono. Aku jane pengen ku ngono. Cuma kita masih data itu masih diolah dalam Excel. Dan Excel itu nanti mentelenginya ya pakai mata. Nah kalau seperti itu ya mungkin orang sing keselip loro. Ya itulah, ini yang setahu saya begitu. Makanya mohon maaf lahir batin. Cuma nanti untuk lebih jelasnya ya nanti ke bidang 2, dan kita juga ada fasilitaskan untuk keringanan. Nah itu fasilitas di anu aja digunakan. Cuma ya kita dengan bijak lah. Minta keringanan tuh dengan bijak. Ya, dengan bijak. Artinya yang jauh kadang-kadang konco-konco mahasiswa iki ya ana sinaralan, motore apik njaluk keringanan. Dan kita kadang-kadang
ya itu tadi karena identifikasinya seperti itu. Sing ngono kuwi tambah oleh. Kadang sing sangat membutuhkan tambah nggak dapat. Nah itulah ya hal yang semacam itu yang kita susah untuk kontrol terus terang. Itu terkait nanti lebih detail silakan tanya ke bidang 2. Saya hanya dari sisi saya, ketika menseleksi mahasiswa kita sudah pakai prosedur seperti itu. Bahkan nyun sewu kami tegas, kalau ketahuan dia itu punya GIPKA, padahal ekonominya stratanya tinggi, takdir gak kita terima, nipu dia. Kok tahu? Ya tahu. Ya walaupun itu biorka ya berusaha tahu. Soalnya ada yang ketahuan begitu tahu ya sudah. Itu ya salah satu contohnya dari sisi kami. Ya wis, apa lagi? Ya mungkin untuk KTS seperti itu ya Pak. Terus selanjutnya ini ada yang saya membahas tentang repositori PNS Pak, di PNS itu sendiri. Nah tahun lalu kan sudah sempat dibahas juga ya Pak terkait dengan repositori ini bagaimana. Nah, untuk perkembangan dari sistem tersebut itu sekarang itu bagaimana ya Pak? ya itu saya kemarin sudah ngomong tagihan dengan aku. Oh iya Pak. Ya elekno terus. Enggak apa-apa, saya jawab di WA Pak. Perkembangan repositori gimana? Yang jelas ini kemarin saya baru dapat koordinasi terkait repositori. Ya repositori ini kan kaitannya sama sistem. Jadi sistem kita ini sekarang migrasi, jadi dari SIM 1 ke SIM 2. Nah di SIM 2 saya sudah pesan untuk mencantolkan repositori itu di dalam server, dan nanti semua jadwal tugas akhir semua masuk. Nah sekarang kan yang tugas akhir kan sudah diupload kan dari student portal. Nah itu nanti jadi repositori. Nah yang lama-lama ini kemarin saya koordinasi sama Perpus untuk dimulai dari yang angkatan paling muda sebelum kan kalian sudah angkatan yang sekarang sudah upload kan, yang dulu mengumpulkan CD itu saya minta untuk masukkan ke dalam sistem secara manual. Nah kemarin saya sudah identifikasi, nanti mungkin DPM tak jalui tolong untuk TA yang lawas, nanti tak YCD situ untuk tak kon ngupload ning sistem ben bareng. Nah arek 100 ngono kan atau arek 1000 kan, gue 1000 judul tugas akhir yang mlebu bareng belum. Nah operatornya Perpus kan wong loro. 1000 bilang dino gitu. Nah itu nanti saya minta tolong ya, kalau tak jalui tolong ya aku koordinasi konco-koncomu. Kalau sistemnya sudah siap, ini CD-nya sudah lengkap, nanti biar cepat masuk. Ya, itu untuk yang sini lah. Yang masalah ini jurnal internasional. Kami sebenarnya pengen langganan jurnal internasional supaya nanti kualitas penelitian, kualitas TA-nya bagus. Maka ini kita lagi mengusahakan untuk jurnal internasional. Karena langganan Sign Direct itu 250 berapa? 260-an juta per tahun. Tetapi itu kemarin bisa patungan ya 5 universitas kalau 250 atau 300 bagi 5 ya 60 juta. Nah itu rencana, cuma ternyata kemarin beberapa vendorsnya kita identifikasi, vendorsnya belum begitu bagus, artinya servisnya sih kurang apik. Makanya ini lagi menjajakan lagi, tapi tetap itu rencana. Kamu tagih saya nggak apa-apa Pak, jurnal internasional ya Allah, nanti saya biar eling ya, aku biar ya wes apa meneh. Ya mungkin terkait dengan repositori bisa langsung
kami koordinasi kembali ya nanti ya. Nanti tunggu saya kalau sistemnya sudah siap, seret, ya. Tinggal nanti tak panggil kamu. Ya. Ya, siap. Nomor mau tak? Iya. Ya. Ya. Nah, terkait dengan repositori juga nih Pak. Nah, saya juga kemarin Oke, monggo dadakan. ya juga kemarin tuh dari Pak Anies kalau nggak salah juga membahas mengenai dari institusi politek, beberapa institusi politeknik ini ada rencana untuk mengadakan akses jurnal gratis Pak seperti itu. Nah, untuk kelanjutannya itu bagaimana? Nah, ini tadi ya. Solusinya ini, Oh Pak. ya. Ini akses jurnal gratis. Ya gratis untuk kamu yang bayar PPNS. PPNS. Ora enek barang gratis saiki iki. Sing bayar PPNS maksudku ngono. Ya itu. Ini lagi diusahakan. Oke? Apa nih? Ya, oke Pak. Sudah cukup bersama. Mungkin selanjutnya yang ingin kami tanyakan terkait dengan ini kan sudah dibuka prodi baru Mas seperti itu. D2 Teknik Pengelasan Aplikasi. Nah, untuk dari pembukaan prodi baru ini Pak, apakah ada harapan baru terkait dengan wacana dengan rencana blue economy Mas seperti itu? Itu sudah dipikirkan kita. Sudah kita pikirkan. Bukannya kita pikirkan. Jadi prodi barunya yang kita ajukan itu ada totalnya ada 8 yang sudah keluar izinnya dan sudah menerima wawancara baru D2. Ini ada tambahan 2 S2 rencananya. 2 S2 itu apa namanya? Logistik, manajemen logistik sama manajemen limbah. Yang manajemen limbah ini kerjasama dengan Taiwan. Yang manajemen logistik ini kemarin nerusin dengan Belanda, STC Belanda. Jadi ini kerjasamanya itu, ya. Terus yang prodi baru lagi itu adalah apa namanya, yang sustainable energy. Jadi teknik sustainable energy itu keberlanjutan, teknik energi berkelanjutan. Teknik energi ini kan 3 ya, D2 klasik kalau manajemen. Terus yang D4 nya nanti adalah D4 SB nya kan baru D3. Ini kita jadikan D4, kemudian tambah sustainable energy atau energi berkelanjutan, ditambah lagi S2 D4 nya teknik sumber daya kemaritiman, teknologi sumber daya kemaritiman. Ini untuk apa? Karena kita sudah ada project ini memang dengan KKP sama Kemenkomarves. Jadi untuk teknik eksplorasi sumber daya kemaritiman, ya paling gampang sumber daya ikan, tapi sebenarnya nantinya ke depan tidak hanya ikan, ini nanti bisa turunannya banyak semua sumber daya yang ada di lautan, ya, termasuk mulai bionya sama mineral, termasuk ini nanti termasuk pemetaan bawah laut dan sebagainya. Ini perkembangannya begitu. Cuma kita mulai inisiasi dari sumber daya kemaritiman fokus ke ikan, jadi teknologi penunjang ikan, ya, untuk ikan. Ini sumber daya kemaritiman. Terus tambah lagi memang belok telu tambah siji SB telu 6, jadi kurang loro ya, 8 dan tadi saya bilang ya, 8 itu adalah rencananya kita buka software engineering D4 ya. D4 software engineering. Kemudian yang ke-8 itu ICT, Information and Communication Technology. ICT ini kerjasamanya dengan Huawei. Huawei, ya, Huawei. Kita mimpi kita, kalau kamu ngomong blue economy, ini nawaitunya bismillahirrahmanirrahim.
ini nama-nama prodi gak kelihatan maritim. Iya. Gak kelihatan maritim. Karena apa? Orang-orang kita itu dengan maritim ini rotok kopi, kayak pedi. Makanya kita namanya kita buat nama umum, tapi nanti konten di dalamnya kita arahkan ke maritim. Jadi naik obat ini pahit tuh, jadi bungkus sih menurut anu ya, enak lagi. Itu rencananya ngono. Iki ya teknik branding bareng masalah. Nah, ICT kita mimpi kita ini menguasai ilmu yang di atas laut, di permukaan laut sama di dasar laut. Dan itu 2/3 wilayah Indonesia. Dan sekarang politeknik yang fokus seperti itu hanya PPNS. Tidak ada yang lain. Makanya kita semuanya ini tadi software pun kita arahkan nanti ke software maritim. Software maritim ya, communication information technology juga kita arahkan ke maritim. Ini semua yang sudah prosesnya. Jadi yang prosesnya masih istilahnya sudah 80%, yang 80% tadi D4 SP. D4 SP mudah-mudahan nanti izinnya sudah keluar. Yang ini tadi 2 S2 tadi. Yang satu yang limbah mungkin yang ini yang satu S2 manajemen tadi logistik tadi belum. Ini kira-kira progresnya sekitar 50%-an. Terus yang sustainable energy itu sudah 80% ya. Kemudian yang software engineering juga 80%. Yang tertinggal 2, jadi masih progresnya 50%-an yang S2 logistik sama ini ICT, Information and Communication Technology. Itu progresnya Budi Baru. Dan nanti kemungkinan besar ke depan ya tergantung tadi. Jadi kalau kita mau kembangkan PPNS kemana, yang jelas ya itu tadi. Nggak hanya blue economy. Jadi 3 isu pemerintah itu tidak hanya blue economy. Blue economy, green economy, sama digital economy. Jadi ini terintegrasi 3. Jadi ada blue economy yang kita garap, terus green economy yang kita garap, kemudian digital, dan ini semua digitalize. Oke? Moga-moga kena musim terus nih BPNS. Amin. Ya, buang sing api. Aku senang, saya suka. Kemarin alumni ngumpul bisa rukun, sudah bagus. Ini harapan kita nanti ke depan, alumni terus memberi feedback ke kita untuk perkembangan ke depan. Ya, apa mana? Ya mungkin gitu Pak ya untuk rencana besar PPNS ini ke depannya. Mungkin untuk aspirasi dan juga pertanyaan sudah cukup. Mungkin dari Pak Anies ada closing statement ataupun ingin tutup pada kesempatan kali ini Pak? Ya, kalau ada apa-apa nggak apa-apa, komunikasi. Gak salah formal-formalan apa. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Yes, ngono closing statementnya itu. Oke, terima kasih. Pokoknya tolong nanti anak-anak ya teman-teman belajar yang baik. Belajar yang baik. Dan jangan tergantung sama dosen sama modul. Tolonglah. Ya eksplorasi dunia ini seluas mungkin ya. Apalagi zaman saiki Mas, Akses semuanya ya Pak. sawenak-enake wis. Zaman saya kuliah dulu jenenge golek buku literatur jajan kerutuk ning gone perpus. Tekan perpus bukune disilih wong. Rebutan gitu Pak. Iku engko sing ngenteni kapan 2 minggu lagi. Bayang ngono, awakmu karek klik. Ngono sik males sinau. Wah. Gemes aku. Ya, tolonglah sinau di tenanan dan jangan tergantung. Kalau perlu nyuwun sewu. Bagaimana Anda belajar lebih cepat dari yang diajarkan dosen? Jadi dosen sebelum memberikan materi kita Anda sudah paham. Sudah tahu, sudah paham.
Sehingga nanti kalau Anda tanya ke dosen pertanyaannya berbobot. Itu begitu. Jadi mahasiswa. Nah, ngono kan kuliah dulu enggak apa-apa. Oke? Baik, Pak. Aku biar ngomong soal kuliah. Waduh. Tapi paham gitu, Pak. Paham. Kenapa? Karena sebelumnya dipahami dulu. Betul. Dikira orang oh enak ya kuliah turu, enak gundulmu bisa sak durunge wis wayangan dhisik. Ya ngono, wong arek-arek gak ngerti. Nyuri start ya. Iya, curi start. Nyuri start ya. Dan betul ternyata ketika kita sudah belajar dulu, begitu dosen mengajarkan sesuatu, kita mendengar dari dosen, langsung kepahaman itu bisa cepat dan ada tambahan lagi, ada improvement lagi. Jadi kita dengan dosen tinggal improve. Ya, Iya, Pak. wis ta. Saiki gampang saranane akeh dimanfaatnya sing tenan. Siap, Pak. Terima kasih. Ya, wis gitu aja. Ini. Wis selamat. Apalagi? Wis. Sudah cukup, Pak. Yo, ya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih ya Pak. Yo.